Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang larutan penyangga. Di sini adalah yang kita mau bahas soal UN 2012. Terdapat larutan sebagai berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 larutan. Pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga. Ya, di sini ada CH3COOH, ada NaOH, KOH, NH4OH, dan HCl. Sekarang kita harus tahu dulu syarat untuk membentuk larutan penyangga ya. Jadi syaratnya larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Larutan penyangga terbagi jadi 2. Jadi larutan penyangga asam, kita tulis penyangga asam. Ini kalau terbentuk dari unsurnya itu jadi terbentuk dari asam lemah, atau kita mau buat di sini. Kalau terbentuk dari penyusunnya atau unsur-unsur penyusunnya itu adalah asam lemah. Penyangga asam cirinya ada asam lemahnya dengan jumlah mol N ya, kita sebutnya lebih banyak. Ditambah dengan basa, tapi basanya harus kuat. Ini molnya lebih sedikit, lebih kecil boleh daripada asam lemah. Jadi nanti dia N asam lemah lebih besar dari mol basa kuat BK, seperti ini. Lalu ini untuk unsur-unsur penyusunnya ya, karena nanti ada 2 sebenarnya larutan penyangga penyusunnya. Ini yang kita bahas satu dulu ya. Ini yang kita bahas kalau dia terdiri dari asam dan basa ya. Yang kedua adalah penyangga basa. Berarti karena penyangga di basa, maka kita mulai dari basa lemah dulu. Basa lemahnya harus lebih menguasai, artinya N-nya, mol itu N-nya itu lebih banyak. Molnya lebih banyak ya. Kalau ditambah dengan asam kuat. Jadi satu lagi harus asam kuat. Basanya lemah, asamnya kuat. Ini molnya lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan basa lemah. Atau kalau kita mau tulis mol basa lemah Bl lebih banyak ya, harus lebih banyak daripada mol asam kuatnya. Seperti itu kalau dia terdiri dari unsur. Jadi kalau penyangga asam lemah lebih banyak molnya dibandingkan dengan basa kuatnya. Untuk penyangga basa lemahnya harus lebih besar molnya daripada asam kuatnya. Oke, sekarang dari pengertian itu kita buat di sini CH3COOH ini merupakan asam lemah Al. Molnya berapa? Tinggal mengalihkan aja. Rumus mol itu adalah volum dikali dengan molar. Ini adalah volum, ini molarnya. Tinggal dikali 25 dikali 0,1, ini 5 milimol. Satuannya nggak apa-apa, belum kita rubah, nggak jadi masalah. Sedangkan kalau yang ini gimana? Ini NaOH, ini adalah basa kuat. Molnya tinggal dikali 25 kali 0,1, berarti 5 milimol juga. Oke, ini KOH ini merupakan basa kuat. Molnya tinggal dikali 25 dikali 0,1 ya sama 5 milimol. NH4OH. Jadi NH4OH ini adalah basa tapi lemah. Molnya 25 dikali 0,3 itu 7,5 milimol. Terakhir HCl ini adalah asam kuat, molnya tinggal 25 kali 0,2. Ini kok ini 5 ya? Ini salahnya banyak sekali. Ini 2,5 ya, 25 kali 0,1. Kita tambah aja deh. Ini 2,5 milimol ya. 25 kali 0,1 itu 2,5 milimol. 25 kali 0,1 ini 2,5 milimol. Seperti itu. Ini 25 kali 0,1 ini 2,5 milimol. 25 kali 0,3 7,5 betul.
Nah, ini 25 kali 0,2 baru 5 milimol. Kenapa jadi 5 ya? Oke. Seperti itu. Nah, sekarang yang termasuk pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga. Berarti kalau penyangga asam harus asam lemah. Coba kita lihat, apakah dia penyangga asam? Kalau asam lemah, misalnya 1 dan 2. Oke, kita lihat di nomor 1 dan 2. 1 sama 2. Kalau 25 ini asam lemah dan basa kuat benar, tapi dia molnya sama. Mol asam lemahnya 2,5. Basa kuatnya ini molnya 2,5 juga. Kalau penyangga ada asam lemah sama basa kuat, asam lemahnya harus lebih besar. Asam lemah harus lebih besar, ini dia sama. Maka ini adalah bukan penyangga, tapi hidrolisis garam. Ini salah. Kenapa dia sama molnya, ya? 1 dan 3, 1 asam lemah dan basa kuat. Ini sama, molnya sama-sama. Mol asam lemah 2,5 sama dengan mol basa kuat, sama juga 2,5 mol. Ini juga bukan penyangga, tapi ini malah masuk hidrolisis garam. Ini juga hidrolisis garam, salah. Oke, sekarang kita nomor 2 dan 4 coba kita cek. 2 ini adalah basa kuat. Basa kuat mol BK 2,5 dengan nomor 4 basa kuat dengan asam kuat. Asam kuat ini tidak masuk ke dalam penyangga, ya, karena kuat sama kuat bukan penyangga. Ya, ini juga molnya 4. Oh, 4 ini basa lemah, sorry. Kita lihat ini salah. Ini ada yang salah, aku nulisnya sebentar. Ini 4. 4 itu coba kita lihat. 4. Oh, ini basa kuat nomor 2-nya. Nomor 4-nya basa lemah. Nah, ini basa kuat sama basa lemah ya tidak bisa membentuk penyangga karena basa sama basa. Bukan, ya. Harus asam dan basa. Asamnya harus lemah, basanya harus kuat. Basanya lemah, asamnya harus kuat. Oke, bukan juga. Sekarang 3 dan 4. 3 itu basa kuat. Mol basa kuatnya adalah 2,5. 4 ini adalah basa lemah. Oh, ini basa kuat dan basa lemah. Bukan, karena sama-sama basa. Berarti ini pilihannya yang terakhir adalah 4 dan 5. 4 itu adalah mol basa lemahnya sebesar 7,5 mol. Dan asam kuat, nah ini cocok. Asam kuat, ada basa lemah dan asam kuat. Basa lemah dan asam kuat berarti nanti masuknya ke penyangga basa. Maka jumlah basa lemahnya harus lebih besar. Betul, di sini adalah 7,5 mol, lebih besar daripada si 5 mol. Nih, 5 milimol punya asam kuat HCl. Ini lebih besar ya, 7,5 lebih besar daripada 5. Ini merupakan penyangga basa. Oke, sekarang kita mau lihat contoh yang kedua. Kita mundurin dulu ya. Kita mundurin sebentar di sini. Oke. Sekarang ini adalah soal kedua adalah masuk ke dalam penyangga. Kalau tadi tersusun dari asam lemah dan basa kuat, kalau ini atau basa lemah dan asam kuat, kalau ini tersusunnya bisa juga penyangga tersusun dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan garamnya. Jadi atau ini namanya penyangga asam. Kalau kita mau sebut ini adalah penyangga asam. Lalu kalau penyangga basa seperti apa? Ya terdiri dari basa lemah dan basa lemah ya. Dan garamnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini untuk CH3COOH ini adalah asam lemah. Ini adalah asam lemah. CH3COONA ini adalah garamnya, G-nya. Ya. Jadi dia masuk ke dalam penyangga asam. Penyangga asam. Ini adalah proses pembuatan penyangga yang satu
dan dua ini berbeda karena tadi satu asam lemah dan basa kuat. Kalau yang kedua asam lemah dan garamnya, ya, ataupun basa lemah dan garamnya. Oke, sekarang kalau penyangga asam, maka kalau dilihat di sini rumus penyangga asam yang diketahui juga adalah Ka-nya. Rumusnya untuk penyangga asam, maka yang dicari adalah H+-nya. Nanti kalau penyangga basa yang dicari adalah OH-nya. Rumus H+ sama dengan ketetapan asam dikali mol asam per mol garamnya. Ini N itu mol. Jadi kita butuh di sini mol asam lemah karena ini adalah A, itu adalah asam lemah. Ya, mol asam lemah ya atau Al sama dengan massa dibagi mR. Kenapa? Karena massanya 6 gram. Oke, kita tulis ya. Ini kita buat sini 6 dibagi ml CH3COOH adalah 60. Jadi molnya 0,1 mol. Sedangkan mol garamnya N garam bisa kita tulis CH3COONA ini udah diketahui 0,1 mol. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita masukin ya. Oke, sama dengan Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Boleh kita tulis. Kita kali dengan mol asam lemahnya sebesar 0,1. Mol garam atau basa konjugasinya sama ya, mol garam atau basa konjugasi istilahnya 0,1 mol juga. Ini kalau kita hitung ini sama ini habis, jadi 1 kali 10 pangkat min 5 ya tetap 10 min 5. Dari H+ kita menuju ke pH. pH rumusnya adalah sama dengan kita buat min log dari konsentrasi H+-nya. Sama dengan kita masukkan ya. Ini tadi 10 min 5 hasilnya min log 10 pangkat min 5. Cara mudahnya min 5 ini kali ke depan aja, kali ke min. Min kali min. Oke, min kali min itu hasilnya 5. Min kali min 5 jadi positif 5. Maka pH-nya adalah 5. Oke, di sini pH 5 adalah yang B. Seperti itu. Ini hujan ya, ada petir juga ya. Oke, ini adalah materi tentang pH penyangga. Semoga bisa mengerti ya.